Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Rizky Permatasari dengan NIM 1903053 dari Pendidikan Masyarakat B 2019. Saya akan menjelaskan terkait midi riset yang telah saya dan kelompok lakukan mengenai dakwah dalam Islam dengan judul penelitian efektivitas media sosial Instagram sebagai sarana dakwah di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dakwah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyeru manusia pada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, agar mereka dapat kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sesuai dengan syariat Islam. Dakwah biasanya dilakukan di masjid atau majelis taklim. Tapi pada zaman sekarang, teknologi sudah semakin maju dan berkembang, terutama media informasi dan komunikasi. Media sosial menjadi salah satu hasil dari kemajuan teknologi digital tersebut, yang pada saat ini banyak sekali penggunanya. Melalui media sosial dapat memudahkan kita melakukan aktivitas dakwah yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan halayaknya pun lebih luas. Namun, melakukan aktivitas dakwah di media sosial dapat menjadi sebuah tantangan baru karena melibatkan berbagai komponen komunikasi yang perlu adanya pembentukan pola interaksi baru antara komunikator dan komunikan, sehingga ketertarikan dan kekaguman akan ada meskipun belum saling mengenal. Adapun beberapa masalah yang kami teliti adalah bagaimana efektivitas penyampaian dakwah di media sosial Instagram, apa saja metode penyampaian dakwah di media sosial Instagram, dan bagaimana kelebihan dan kekurangan media sosial Instagram sebagai sarana dakwah. Sebelumnya ada penelitian yang membahas tentang hal yang sama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Fadli Usman tahun 2016 dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Online sebagai Media Dakwah. Beliau meneliti terkait korelasi penggunaan media online sebagai media dakwah dan tingkat efektivitas penggunaan media online sebagai sarana dakwah. Metodologinya adalah survei terhadap 200 responden dari beberapa kelompok masyarakat, dan pengumpulan datanya menggunakan wawancara bebas terpimpin dan kuesioner, dan analisis data menggunakan analisis statistik dengan melakukan uji korelasi dan konsistensi berdasarkan hasil analisis kuesioner. Lalu adapun hasil yang didapatkannya ialah berdasarkan hasil perhitungan korelasi antar komponen dan tingginya nilai uji T korelasi didapatkan bahwa penggunaan media online sebagai media dakwah Islam merupakan cara yang efektif serta diketahui bahwa 90% responden menggunakan smartphone sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkait dakwah Islam dan mengikuti grup dakwah. Kemudian, penelitian yang saya dan kelompok lakukan adalah untuk mengetahui efektivitas penyampaian dakwah melalui media sosial Instagram, metode yang digunakan dalam penyampaian dakwah melalui media sosial Instagram, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan media sosial Instagram sebagai sarana dakwah. Untuk metodologinya, dalam penelitian saya dan kelompok ialah menggunakan pendekatan mixed method, yaitu mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk populasinya seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dan diambil sampel sebanyak 20 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu incidental sampling. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan terkait dakwah di media sosial Instagram. Kemudian dilakukan juga wawancara kepada salah satu tokoh agama yang ada di Daurut Tauhid dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dakwah di media sosial untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Nah, setelah data terkumpul dengan memenuhi target dan harapan, maka dilakukan proses analisis dan pengolahan data melalui beberapa tahapan. Di antaranya pertama, penomoran kuesioner, kedua, editing, ketiga, rekap data, keempat, tabulasi data, dan kelima, pemberian skor atau nilai.
Juga menyusun pertanyaan dan jawaban hasil wawancara dalam suatu tabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, dan dari data yang terkumpul dan dianalisis didapatkan hasil bahwa dakwah melalui media sosial Instagram dinilai efektif. Dilihat dari hasil kuesioner dan wawancara, karena konten dakwah ini dipandang menarik, mudah dipahami, dan pesan dakwah dapat lebih tersampaikan sehingga mampu mendorong mereka untuk dapat berperilaku lebih baik. Selain itu, Instagram juga digunakan oleh segala kalangan dengan fitur yang relatif variatif dibandingkan media sosial lainnya. Nah, untuk metode penyampaiannya, sebagian besar memilih dan lebih menyukai menggunakan metode audiovisual dengan durasi yang pendek dan bersifat satu arah, serta terdapat unsur humor atau menghibur di dalamnya sehingga tidak terlalu kaku. Selanjutnya, yang cukup menarik adalah terkait kelebihan dan kekurangannya. Ternyata masih beragam sekali pandangan terkait kelebihan media sosial Instagram ini sebagai sarana dakwah. Di antaranya dapat dilakukan di mana dan kapan saja, lebih to the point, lebih interaktif, inovatif, dan menarik, dan masih banyak lagi. Namun selain itu, berbagai macam pula kekurangan yang ada, yaitu kadang materi kajiannya terpotong, banyak hoax, terdapat oknum yang membagikan cuplikan dakwah dengan tujuan menggiring opini publik, dan masih banyak lagi. Seperti pendapat Fahru Roji tahun 2019 bahwa perkembangan teknologi ini perlu disertai dengan perkembangan pengetahuan penggunanya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang saya dan kelompok dapatkan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadli Usman, yaitu beliau memilih masyarakat umum sebagai responden dan hanya membahas terkait korelasi dan tingkat efektivitas penggunaan media online sebagai media dan sarana dakwah, serta mengambil media sosial secara keseluruhan atau tidak spesifik. Sedangkan penelitian yang saya dan kelompok lakukan memilih mahasiswa dan satu tokoh agama sebagai responden. Kemudian tidak hanya membahas terkait efektivitas saja, melainkan membahas juga terkait metode serta kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan media sosial yang diambil lebih spesifik yaitu Instagram. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang saya dan kelompok lakukan mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu berdakwah di media sosial atau media online merupakan salah satu cara yang efektif untuk dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.